Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paralel C akan mempresentasikan tentang safety hazard perancangan bejana bertekanan. Dengan saya Desi Dwi Adivi, NPM 18100. Yang pertama, bejana bertekanan. Bejana tekan adalah suatu untuk menampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau gas campuran, termasuk udara, baik menjadi cair atau dalam keadaan larut atau beku. Bejana tekan adalah suatu untuk menampung fluida yang bertekanan. Yang termasuk bejana tekan adalah yang pertama, bejana penampung, yang kedua, bejana pengangkut, yang ketiga, botol baja, yang keempat, pesawat pendingin, yang kelima, reaktor. Berikut contoh gambar bejana bertekanan. Selanjutnya, pertimbangan desain. Yang pertama, gambar konstruksi harus memenuhi syarat mempunyai skala yang cukup dan dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua, data ukuran-ukuran pesawat serta bagian-bagiannya harus dituliskan secara jelas. Yang ketiga, gambar bagian detail konstruksi penyambung antara satu bagian ke bagian yang lain harus dicantumkan sehingga bentuk sambungan dapat diketahui secara jelas. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembuatan pesawat uap harus memiliki prosedur sesuai dengan standar yang jelas. Selanjutnya, yang terakhir, pelaksanaan pengujian pesawat uap harus memenuhi prosedur yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Farizky Ataullah, NPM 101 akan menjelaskan tentang sumber bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh bejana. Sumber-sumber bahaya dan akibatnya yang dapat ditimbulkan antara lain, yang pertama ada manometer tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan ledakan. Kedua ada safety valve tidak berfungsi, mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, air pengisi kettle tidak berfungsi, menyebabkan terjadinya pembekakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Yang keempat, boiler tidak dilakukan blow down, dapat menimbulkan scald. Yang kelima, terjadi pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. Yang keenam, tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle. Yang ketujuh, tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Lalu ada juga sumber bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh bejana bertekanan, antara lain satu, kebakaran. Gas yang mudah terbakar yang dikemas dalam bejana tekanan bila tercampur dengan udara serta sumber panas dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan. Yang kedua ada peledakan. Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan di dalam botol baja maupun dalam tangki gas mempunyai bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di dalamnya. Yang ketiga, terkena cairan sangat dingin. Apabila terkena cairan yang sangat dingin, maka cairan tersebut seketika akan menyerap panas tubuh yang terkena sehingga mengakibatkan luka, seperti terkena luka bakar dan merusak jaringan tubuh. Dan luka yang parah dapat menyebabkan kematian bila tidak mendapatkan pertolongan segera. Lalu ada alat perlengkapan dan pengaman bejana bertekanan. Yang pertama ada alat perlengkapan. Semua perlengkapan yang dipasang pada bejana tekan sesuai maksud dan tujuan, terdiri dari pressure gauge, level gauge, dan thermometer gauge. Kedua ada alat pengaman, suatu peralatan yang dapat digunakan bila tekanan dalam bejana melebihi batas maksimum yang dibutuhkan. Yang ketiga ada plat nama. Plat nama yaitu identitas lengkap yang berkaitan dengan bejana dan ditempel pada dinding bejana.
Oke, selanjutnya saya Muhammad Irsa Afrizal dengan NPM 113. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengujian bejana bertekanan. Yang pertama, pemeriksaan dan pengujian pertama, yaitu pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja setelah selesai pemasangan instalasi. Pada prinsipnya, izin pemakaian bejana tekan hanya dikeluarkan 1 kali selama bejana tekan tersebut masih beroperasi atau dapat digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, meneliti dokumen pabrikasi. Nah, meneliti dokumen teknis pembuatan bejana tekan selama pembuatan sesuai dengan disyaratkan meliputi. Yang pertama, perhitungan kekuatan konstruksi. Yang kedua, gambar desain atau konstruksi. Kemudian laporan hasil pemeriksaan tidak merusak atau bisa disingkat NDT. Kemudian laporan hasil pengolahan panas bila ada. Next. Kemudian yang ketiga, pressure test. Pemeriksaan dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan sesudah pengujian meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian kerja maksimum dan lokasi pedoman tekanan dan perekaman tekanan. Yang kedua, tekanan uji pada pedoman tekanan dan perekaman tekanan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kebocoran dan perubahan bentuk pada bagian kritis. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengujian tingkat pengamatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, sertifikat kalibrasi dari tingkat pengaman, kemudian tekanan saat tingkat pengaman membuka dan saat menutup harus sesuai dengan peraturan standar yang digunakan dan sesuai peraturan yang berlaku. Ya, kemudian dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maka pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 terhadap bejana tekan dimulai dari tahap perencanaan selama pembuatan, pengangkutan atau peredaran, pemakaian dan pemeliharaan, khususnya dalam tahap pembuatan bejana tekan, pengawasan dan pemeriksaan meliputi yang pertama kualifikasi pabrik pembuat atau pemanufaktur, kemudian kualifikasi ada atau tidaknya inspektur pabrik pembuat atau quality control atau QC, kemudian kualifikasi juru las, kemudian penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Tafri Gilas, NPM 123 akan melanjutkan. Di sini ada safety hazard. Bahaya atau hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja bahaya. Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja ataupun di lingkungan. Namun, bahaya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau exposure. Next. Di sini ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja, K3 bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, bahaya keselamatan kerja atau safety hazard, merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampaknya bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan antara lain
A. Bahaya mekanik yang disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik. B. Bahaya elektrik disebabkan oleh peralatan yang mengandung arus listrik. C. Bahaya kebakaran disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. D. Bahaya peledakan disebabkan oleh substansi kimia yang sifatnya eksplosif. 2. Bahaya kesehatan kerja atau health hazard. 1. Art Director Business Code Watercolor Style. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain A. Bahaya fisik, antara lain kebisingan, getaran, radiasi ion, dan non-pengion, suhu ekstrim, dan pencahayaan. B. Bahaya kimia, antara lain yang berkaitan dengan material atau bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, das, mist, fumes, gas, vapor. C. Bahaya ergonomi, antara lain repetitive movement, static posture, manual handling, dan postur janggal. D. Bahaya biologi, antara lain yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja, yaitu bakteri, virus, protozoa, dan fungi atau jamur yang bersifat patogen. E. Bahaya psikologi, antara lain beban kerja yang terlalu berat, hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Next. Di sini juga ada persyaratan administratif, yaitu prosedur pembuatan bencana tekanan. Pembuatan bencana tekan di Indonesia harus didahului dengan pengesahan gambar rencana oleh Dirjen Binwasnaker Depnakerstrans RI atas berkas permohonan yang disampaikan oleh pabrik calon pembuatnya. Terus ada prosedur penerbitan pengesahan pemakaian. Untuk memperoleh pengesahan pemakaian dari bencana tekan yang akan dipakainya, calon pemakai harus mengajukan surat permohonan ke Disnaker setempat secara lengkap. Isi berkas tersebut meliputi formulir permohonan dan berkas laporan pengawasan pembuatan bencana tekan yang bersangkutan, yaitu meliputi gambar konstruksi, gambar detail sambungan, material sertifikat, dan laporan hasil NDT. Terus ada prosedur reparasi. Sebelum direparasi, dilakukan harus pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu reparasi, dilakukan pengawasannya. Dan setelah reparasi selesai, juga harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali oleh petugas yang berwenang. Terus ada peledakan bencana. Dari pemeriksaan khusus ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta sebab yang mengakibatkan peristiwa tersebut, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab dan sebagai bahan masukan atau kajian selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan peristiwa yang serupa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terima kasih. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.